Nah, kawan-kawan, jadi untuk membuka baut bagian belakang ini ya, saya hanya menggunakan rem ya, rem belakang. Jadi kita otomatis ada dua orang ya untuk membantu menekan rem belakang. Nah, seperti ini. Dia sudah bisa dilepas ya, kawan-kawan. Oke ya, jadi tidak perlu tracker atau alat bantu lain, hanya cukup di rem saja. Seperti ini. Oke, mantap ya kawan-kawan, ini praktis sekali. Nah, tadi waktu saya melepas bagian depannya ini ya, ternyata kamera saya tidak terekam, kawan-kawan. Jadi kamera saya tidak terekam, hanya bagian belakang saja yang terekam ya. Nah, jadi intinya seperti ini, kawan-kawan. Ini untuk tanpa tracker itu saya kasih soket seperti itu, ditaruh di sini tadi. Dan itu hati-hati ya, sambil hati-hati kita harus hati-hati, itu bisa saja terlempar ya kawan-kawan. Jadi lakukan selalu dengan hati-hati. Jadi ini sudah terpasang dengan sempurna ya, sudah terpasang dengan sempurna. Kemudian kekencangannya sudah pas. Oke, jadi ini kita perlu lumasi juga ya dengan grease atau gemuk. Di bagian sini bisa ya, bagian kick starternya atau pijakan dari kaki ya untuk menghidupkan. Oke, di situ ada roda gigi helix ya. Jadi dia ada roda gigi helix yang seperti nanas, itu perlu kita kasih grease seperti ini. Biasanya untuk matic itu keras sekali ya saat kita starter, untuk starter kaki ya atau kickstarter itu keras sekali karena di sini kering kawan-kawan, kering, tidak ada pelumasnya. Nah, jadi perlu kita lumasi dengan grease ya, grease yang sedikit kental, nggak apa-apa ya, jangan terlalu encer. Nah, kemudian di bagian bearing juga perlu ya kawan-kawan. Di sebelahnya juga ada bearing ya. Oke, kita selesaikan dulu yang ini untuk kickstarternya. Mumpung bongkar-bongkar, kita harus teliti ya, harus teliti. Nah, ini di bagian bearing ya kawan-kawan, ini bagian bearing akan saya lumasi juga dari grease ini. Gunakan selalu komponen yang standar ya kawan-kawan, yang standar pabriknya, dan harganya juga terjangkau kok, ini harganya murah saja.
Nah, di sini ada bearingnya juga, bearing dari CVT-nya ya, untuk bagian koplengnya di sini. Jadi itu harus ya kawan-kawan, jangan sampai kering, nanti dia bisa aus untuk bearing maupun asnya ya, atau poros rodanya itu bisa aus, dan itu bisa mengakibatkan bunyi yang berisik sekali. Dan sambil kita nunggu lem tadi ya, ini lemnya sekitar 10 menit ya, jadi jangan langsung ditempel, diamkan dulu sekitar 10 menit baru kita tempel seperti ini untuk filternya. Biasanya di bengkel itu tidak pakai lem silikon ya, dia langsung pasang. Jadi kan karena kita pasang sendiri, itu ada baiknya kita pasang lem silikon tadi atau lem gasket. Itu penting juga ya, agar debu tidak masuk di sela-sela bagian filter ini. Nah kawan-kawan, jadi itu untuk yang suara berisik itu ya dari motor matic, itu biasanya yang paling berpengaruh itu adalah di bagian rollernya ya. Jadi bagian roller ini kawan-kawan cukup sangat berpengaruh ya untuk bunyi-bunyian. Nah seperti ini, dia sudah aus ya, sudah posisinya itu sudah berubah ya, tidak span lagi atau tidak presisi, sehingga menyebabkan bunyi-bunyian yang kasar ya kawan-kawan. Selain dari sabuk ini ya, tetapi yang paling berpengaruh itu saya rasa adalah rollernya. Nah jadi ini karena sudah kita ganti satu set ya, dan suaranya pun akan berubah menjadi halus kawan-kawan. Tadi anak saya bawa ya, suaranya halus, signifikan sekali ya. Dan untuk sabuk ini sebenarnya masih bisa dipakai kawan-kawan, masih bisa dipakai ya, tetapi lebih baik kita ganti saja ya, karena ini sudah lama, ini sekitar 5 tahunan kawan-kawan, tetapi ini bagus sekali ya, bagus sekali, dan ini bisa menjadi rekomendasi untuk mereknya kawan-kawan. Nah seperti ini serinya ya, ini awet sekali kawan-kawan, ini sudah 5 tahun yang lalu ya, tapi seperti tidak ada perubahan fisik, cuman rollernya yang kalah ya. Jadi yang kalah tadi adalah rollernya. Nah ini ya, ada 6 biji. Nah jadi jangan lupa juga ya, kita kasih grease tadi, kita grease pelumas, itu penting sekali untuk bagian-bagian yang berputar seperti roda giginya, kemudian bagian startingnya juga perlu ya. Dan untuk filter udara tadi sudah saya kasih ya dengan lem ini agar tidak masuk debu. Kalau ke bengkel biasanya itu tidak pakai ini ya, langsung dipasang saja. Tapi ada juga bengkel yang kreatif ya, kreatif yang mau sedikit rumit, maka dia akan juga pasang lem seperti itu.